Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali pada Renungan Harian Embun Pagi. Hari ini, dalam awal pekan ini, kita akan melakukan berbagai aktivitas kita. Dan mari kita merenungkan firman Tuhan yang selalu menuntun kita untuk memahami dengan benar tentang hakikat daripada kematian Kristus Yesus sebagai kurban atas segala dosa kita. Sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Ibrani 9 ayat 28. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, lain songonido Kristusi, sanolisa jodo ia nihaulkon songon haul lahu manyisa dosa ni bahat halak, rodo pe ia nian paduanolihon, tapi nada mamorosan dosa we. Nagiot paluahon akajolma napaitehon haroronia nama. Dalam bahasa Indonesia, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Demikian firman Tuhan. Penulis Ibrani dalam pasal 9 ini secara khusus pada ayat 1 mengingatkan bahwa Taurat itu hanya sebuah bayang-bayang. Karena keselamatan yang disebut bayang-bayang itu, di mana melalui hukum Taurat akan ada pengampunan dosa, yaitu melalui kurban. Kurban harus dilakukan sekali setahun, di mana keselamatan itu terjadi, pengampunan itu terjadi oleh karena adanya kurban bakaran yang dipersembahkan di dalam ibadah. Oleh karena itu, ketika tahun ini sudah dilakukan, maka tahun depan juga harus dilakukan. Karena begitu besar dosa itu, tidak bisa menghapus sekali kurban untuk selamanya. Namun berbeda dengan Kristus Yesus, melalui kurban darah Yesus Kristus, keselamatan itu menjadi sesuatu yang terus-menerus. Karena melalui anak darah domba Allah, yaitu Kristus Yesus, keselamatan dinyatakan untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya, kematian Yesus Kristus telah menghapus dosa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan, karena keselamatan itu telah terjadi di dalam darah Kristus Yesus. Darah anak domba Allah menjadikan kita sebagai orang yang sudah ditebus, dan keselamatan yang dinyatakan oleh Kristus Yesus hanya sekali untuk selama-lamanya. Artinya tidak akan ada lagi kurban-kurban setelah itu. Yang akan dilakukan Yesus Kristus ketika akan datang ke dunia ini adalah Dia akan datang untuk menyatakan keselamatan, membebaskan kita dari segala beban dosa dan maut. Kemudian kita akan hidup di dalam anugerah keselamatan itu. Ketika Yesus datang kedua kali, maka bukan lagi untuk menghapus dosa, namun untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya agar di dalam kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan prinsip-prinsip Taurat yang mengutamakan ibadah dan juga persembahan serta perilaku-perilaku baik untuk keselamatan. Namun masuklah kepada apa yang sudah dinyatakan Yesus Kristus, yaitu dirinya itu menjadi keselamatan. Beriman kepada Yesus Kristus menjadi sebuah kepastian. Biarlah firman ini menjadi kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Biarlah firman ini menjadi kekuatan baru, sukacita baru. Dan setiap orang yang datang kepada Tuhan menjadi bersyukur oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan setiap orang mengandalkan Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.